Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fitri Risani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di sini. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatmayanti dari kelompok 10 selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Yang mana topik yang akan kita bahas yaitu pendidikan Islam pada masa penjajahan. Adapun anggota kelompok 10 yaitu Muhammad Najwan Mujadid, Fatmayanti, Rahmi, dan Muhammad Arfa Mahmudi. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, dan yang ketiga penutup. Ya, langsung saja acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu penyajian materi. Yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Najwan Mujadid. Kepadanya disilahkan. Gambaran pendidikan Islam sebelum masa penjajahan. Sejak awal berkembangnya Islam, pendidikan menjadi prioritas utama masyarakat Muslim Indonesia. Adanya Islamisasi dan pendidikan Islam sangat pesat di Nusantara pada saat itu, berhasil membentuk masyarakat Islam mendorong lahirnya kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak berdiri pada tahun ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Kerajaan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama giat melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. 2. Kerajaan Pasai. Kerajaan Pasai diperkirakan berdiri pada awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil Islamisasi daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang Muslim sejak abad ke-7 Masehi. Sistem pendidikan yang berlaku di Kerajaan Pasai adalah materi pendidikan dan pengajaran agamanya bermazhab Syafi'i. Sistem pendidikannya informal berupa majelis taklim dan halakoh. 3. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam yang diproklamasikan pada 12 Zulkaidah 1916 Hijriah atau 1511 Masehi menyatakan perang terhadap buta huruf dan buta ilmu. Lembaga pendidikan yang merupakan pusat pengembangan pendidikan Islam di Kerajaan Aceh adalah Balai Sautia Hukama, lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir, dan cendekiawan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, Kerajaan Siak. Islam pertama kali masuk ke Siak, Riau, diperkirakan tahun 12 Masehi, pada tanggal 15 September 1915. Untuk seluruh penduduk Kesultanan Siak, tahun 1917, beliau membangun sekolah agama Islam, Madrasah Taufikiyah Al-Hashimah, Madrasah An-Nisa, mendirikan sekolah latihan untuk wanita, dan mendirikan asrama pelajar. Selanjutnya, penyampaian materi dari Saudari Rahmi. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya Kerajaan Islam di Jawa. Kok nggak bergerak sih dia aku? Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri kurang lebih setengah abad antara tahun 1500 sampai 1550.
Proses pendidikan Islam di Kerajaan Demak beriringan dengan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali. Yang kedua, Kerajaan Pajang. Perpindahan kekuasaan Kesultanan Demak ke Pajang tidak membawa perubahan berarti terhadap sistem pengajaran dan pendidikan Islam. Yang ketiga, Kerajaan Mataram. Dalam bidang pendidikan, Kerajaan Islam Mataram membuat beberapa ketentuan khusus, yaitu setiap desa harus menyediakan beberapa tempat pengajian Al-Quran. Selain itu, pihak Kesultanan menghimbau kepada orang tua agar memerintahkan anak-anak mereka yang telah berusia 7 tahun agar belajar mengaji. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Arfa Mahmudi. Baik, selanjutnya Kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Kerajaan Kembar Goa Talo. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1605 Masehi. Rajanya ikut masuk dalam Islam bernama I Malingkang Daeng Manyomi bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Disusul kemudian oleh I Mang Nangrangi Daeng Manrabia juga mengucapkan syahadat dan bergelar Sultan Alauddin. Dalam waktu 2 tahun, seluruh rakyatnya telah memeluk Islam. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda mulai menjajah di Indonesia pada tahun 1619 Masehi, yaitu ketika Jan Pieter Keon menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatullah Sayyidin Panatogomo. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu 1. Sistem pendidikan peralihan Indo-Islam, 2. Sistem pendidikan surau, 3. Sistem pendidikan pesantren. Kemudian pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia II. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942. Tujuan pendidikan masa penjajahan Jepang secara garis besar meliputi 2 hal pokok, yaitu untuk mempertebal akan keyakinan Islam itu sendiri dan mempertahankan hak-hak manusia dengan jalan politik atau perlawanan perang. Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang. Sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan harus mampu menghafal lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Kemudian pembaharuan pendidikan Islam pada masa penjajahan. Pembaharuan pendidikan Islam terutama di Indonesia tidak terjadi begitu saja, di mana ada faktor-faktor di luar itu yang pastinya mengalami benturan, baik aspek politik, teologi, sosial, dan kebudayaan, menjadi alasan yang dapat kita lihat dalam sejarahnya. Kebijakan pendidikan agama Islam di sekolah juga berbeda dari masa kolonial Belanda, di mana sekolah umum tidak diperkenankan memasukkan pelajaran agama. Tetapi kemudian terjadi perubahan kebijakan di masa pemerintahan Jepang yang membolehkan pendidikan agama. Setelah Indonesia merdeka, dinyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama dijalankan di sekolah-sekolah negeri. Ya, mungkin sudah cukup penyajian materi dari kelompok 10. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, sejak awal berkembangnya Islam, pendidikan menjadi prioritas utama masyarakat Muslim Indonesia. Beberapa kerajaan Islam pada masa sebelum zaman penjajahan adalah pertama, Kerajaan Perlak, Kerajaan Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Siak di Sumatera. Kedua, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram di Jawa. Ketiga, Kerajaan Kembargoa Talo di Sulawesi Selatan. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu pendidikan masa peralihan Hindu-Islam, pendidikan surau, dan pendidikan pesantren. Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang.
saya selanjutnya yaitu sesi penutup. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.